Sudah waktunya hatur nuhun Ramon Tengki. Kali ini gue pengen membahas masalah Ramon Tengki yang lagi banyak sekali dibicarakan oleh para bobotoh. Tentu saja, apalagi setelah performanya di Piala Presiden kemarin, benar-benar bisa dikatakan bukan hanya di luar ekspektasi kita gitu ya. Ini benar-benar di luarnya itu di luar angkasa gitu. Kok bisa Ramon malah underperform gitu guys ya. Performanya itu turun dari musim kemarin gitu. Nah, dari situ juga tentu dibicarakan dan juga ramai di kalangan bobotoh. Wah, ini waktunya untuk Ramon keluar juga gitu guys ya. Nah, tapi sebelumnya belum ada kabar jika Ramon ini akan keluar. Malah diperpanjang oleh Persib Bandung karena kontraknya sampai 30 Juni 2028. Ramon itu diperpanjang 1 tahun lagi kalau nggak salah ya. Nah, karena sisa di musim kemarin itu kontraknya hingga 2027. Ini juga menjadi pertanyaan dari para bobotoh. Wah, karena memang ini Ramon sepertinya anak kesayangannya Boyan Hodak dan juga Igor Tolik nih. Jadi dia diperpanjang gitu. Namun karena performanya di Piala Presiden, menurut gua sih ini kalau misalkan Ramon tetap dipertahankan, takutnya menjadi beban secara finansial dan juga beban di skuad utamanya itu sendiri gitu guys ya. Dan juga bisa menghancurkan skema Persib Bandung. Kenapa? Karena Persib sekarang sudah memiliki 12 pemain asing. Kalau misalkan Ramon itu didaftarkan untuk Liga, artinya akan ada satu pemain asing selain Ramon Tanke yang tidak didaftarkan ke Liga gitu guys ya. Sementara pemain asing yang dimiliki oleh Persib Bandung selain Ramon itu sudah menunjukkan jika mereka masih layak untuk dipertahankan gitu. Ini benar-benar akan mengganggu skema dari Persib Bandung itu sendiri. Nah, kemudian juga muncul kabar jika Ramon Tanke ini diminati oleh salah satu klub dari Malaysia. Nah, di sini rumornya juga belum menjelaskan secara pasti klubnya apa ya, tapi yang jelas rumor ini sepertinya benar gitu guys ya. Kemudian juga kembali lagi ke tadi, sepertinya memang Persib itu akan menjual Ramon kalau memang ada klub yang minat, entah itu menjual atau loan out gitu ya. Karena tadi ya, slot pemain asing sudah 12. Kalau misalkan jujur, kalau gua harus memilih dari 12 pemain asing yang sudah ada di Persib, kalau harus memilih siapa yang jangan didaftarkan ke Liga, tentu jelas gue pilih Ramon guys ya. Kenapa? Karena Persib masih memiliki pilihan atau opsi untuk mendatangkan striker lokal gitu guys ya. Dan kabarnya ada kabar burung juga sih, rumor DDS akan kembali ke Persib katanya. Nah, ini rumor yang masuk akal kalau misalkan proses naturalisasi dari DDS sudah selesai. Artinya ketika dia balik ke Persib Bandung, statusnya itu sebagai WNI, bukan pemain asing dan tidak nyedot kuota pemain asing Persib Bandung gitu guys ya. Sepertinya sejauh ini Persib tidak akan mendatangkan asing lagi. Kalau misalkan mendatangkan asing itu pasti kiper ya, bukan pemain di posisi lainnya. Nah, kembali lagi ke Ramon Tanke. Apakah memang Ramon itu pantas keluar, dan juga kalau Ramon keluar apakah tidak akan mengganggu skuad? Berhubung striker utama hanya ada Balsa Sekulic, tidak ada pelapisnya. Menurut gua itu ada jawabannya. Di laga melawan Sabah FC sebenarnya Coach Igor itu sudah menunjukkan jika dia bisa bermain false nine ya. Jadi tidak bergantung ke pemain nomor 9 gitu guys ya. Jadi artinya kalau misalkan ternyata Coach Igor itu ingin bermain false nine, artinya Balsa Sekulic harus diistirahatkan. Kemudian Persib itu sangat bisa untuk bermain dengan strategi tersebut. Kenapa? Karena Persib pemainnya itu numpuk di attacker, numpuk di winger, di gelandang serang gitu guys ya. Dan pemain-pemain ini bisa banget untuk bermain false nine. Ada Wahaji Ragnar, ada Etam, ada Berguinho, ada Mariano Peralta, William Barros gitu guys ya. Jadi cukup banyak banget pilihannya. Kemudian ada Luka Menalo juga, ada Sadil Ramdhani juga gitu. Itu juga menjadi faktor kalau misalkan Persib kehilangan Ramon juga tidak masalah gitu guys ya. Nah, sejauh ini Ramon itu sudah genap 1 tahun bersama Persib Bandung karena dia didatangkan di awal musim 2025-2026 ya. Nah, dia itu kan benar-benar menjadi bisa dikatakan menjadi andalannya Coach Boyan Hodak di musim kemarin gitu guys ya. Nah, Ramon ini kan memiliki market value yang mengalami kenaikan setelah Persib Bandung juara walaupun tidak besar gitu. Sekarang market value-nya itu sebesar 4,35 miliar rupiah, dan umurnya Ramon itu masih muda guys ya. Walaupun kelihatannya dewasa, ternyata dia itu masih muda guys ya. Umurnya masih 27 tahun. Kemudian kontrak dengan Persibnya berakhir hingga 30 Juni 2028. Masih ada sisa 2 tahun lagi. Kalau misalkan ternyata ada yang berminat kepada Ramon, entah itu klub manapun dengan opsi buyout atau tebus, artinya menurut gua tidak ada pilihan lain, Persib harus menjual Ramon Tanke.
dapat duit lagi, bisa untuk nyari striker lokal yang lebih bagus. Rumor mengatakan Egy Maulana Fikri, kemudian yang lain-lainnya juga bisa untuk membeli mereka gitu guys ya. Ini adalah kesempatan emas yang jangan sampai Persib lewatkan gitu. Nah, kemudian juga Ramon ini tidak seperti pemain lainnya ya. Persib itu terkenal para pemainnya itu versatile, bisa bermain di posisi manapun, tapi tidak untuk Ramon. Ramon hanya bisa bermain di posisi striker guys ya. Nah, di pertandingan kemarin di Piala Presiden, jujur, gua harus kritiki, bener-bener kritik pedes banget untuk Ramon. Sebagai pemain bola kok ini Ramon separah ini gitu. Bahkan kontrol bola saja hancur banget, kemudian juga passing hancur banget, sprint tidak ada, hanya memiliki endurance atau durability atau fisik yang kuat saja gitu guys ya. Nah, tidak ada yang lainnya, shot kurang bagus juga, heading kurang bagus juga gitu ya. Nah, tapi uniknya, Ramon ini sebelum ke Persib Bandung dia kan pernah bermain untuk salah satu klub Kamboja yaitu Visaka FC, dan di situ dia itu gacor gitu. Dan dari situ gue diingetin oleh subscriber ACG yaitu Kang Airman, jika bang jangan percaya striker Kamboja. Jadi gue percaya omongan Kang Airman dengan fenomena dari Ramon ini. Jadi kenapa underperform? Ramon itu bisa dikatakan ini juga dialami oleh banyak sekali pemain sepak bola ya. Pemain sepak bola dan juga pelatih juga itu kan cocok-cocokan ya. Dia itu cocoknya main di liga mana sih dan juga liga mana sih gitu kan. Nah, dari sini kita tahu jika adaptasi dari Ramon tidak berjalan bagus bahkan di 1 tahunnya bersama Persib Bandung, dan sepertinya Ramon itu tidak bisa beradaptasi atau tidak cocok bermain di Liga Indonesia. Itu alasannya, karena buktinya di Kamboja dia gacor gitu guys ya. Nah, kemudian juga buktinya dengan Persib 1 tahun, dia itu dimainkan di Super League sebanyak 28 pertandingan. Dan dari 28 pertandingan tersebut, Ramon berhasil menciptakan 8 gol dan juga 2 assist. Nah, dia mendapatkan menit bermain 1279 ya. Dan di average atau dirata-ratakan 45 menit setiap matchnya. Kita tahu kalau Ramon masuk di babak pertama, babak kedua diganti sama Jung. Kalau misalkan Jung main di babak pertama, Ramon yang masuk di babak kedua kan. Di musim kemarin selalu seperti itu gitu ya. Ada yang bilang ini kurang menit bermain saja, sudah dicoba di Piala Presiden dengan full time tidak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, kemudian selain di Super League, Ramon juga diturunkan di ACL 2 ya. Nah, di ACL 2 itu dia bermain sebanyak 8 match full di ACL 2 dimainkan, dan dia berhasil menciptakan 1 gol guys ya. Dan dia mendapatkan 218 menit bermain dan dirata-ratakan menjadi 27 guys ya. Tapi dari statistik ini jujur gua nggak puas banget, walaupun memang di musim kemarin Persib bersama Boyan Hodak itu bermain defense counter atau full defense gitu. Tapi ketika Persib bermain terbuka saja, memang pada saat itu ketika melawan Madura sama melawan Semen Padang, ketika Persib bermain terbuka Ramon gacor. Tapi tidak selalu seperti itu gitu ya. Karena tidak di pertandingan tersebut saja ketika Persib bermain terbuka Ramon itu bermain. Tapi dia harus diberi atau harus mendapatkan peluang yang banyak untuk menciptakan gol gitu. Jadi dia tidak bisa memanfaatkan peluang guys ya untuk Ramon Tanque sejauh ini bersama Persib Bandung gitu guys ya. Dan kemudian kembali lagi, kalau ternyata memang keputusan manajemen itu membuang ataupun menjual Ramon, menurut gue itu adalah keputusan yang sangat tepat ya. Gantinya jangan striker asing lagi, striker asing cukup Balsa Sekulic. Balsa Sekulic itu feeling gua itu memiliki feeling bagus kepada Balsa Sekulic. Dia itu akan gacor di Liga 1, gacor di ACL 2, gacor di Shopee Cup, dan gacor di I-League Cup gitu ya. Tinggal bagi-bagi saja untuk menjaga kebugarannya bermainnya gitu ya. Apalagi dengan pemain-pemain yang numpuk di posisi attacker. Ada Mariano Peralta, Beckham, Berguinho, Barros, Luka Menalo, Wahaji Ragnar gitu guys. Apalagi dengan Prof Tom Haye itu bisa ngasih supply yang banyak kepada Balsa Sekulic, dan terbukti Balsa Sekulic itu tidak seperti Ramon. Dia tidak menyia-nyiakan peluang guys ya. Dan dari sini kita lihat jika Balsa Sekulic memiliki insting sebagai pencetak gol itu buas banget gitu. Gua sih jujur melihat Balsa Sekulic ini seperti Edin Dzeko anjir ya. Vibe-nya seperti Edin Dzeko. Tidak perlu banyak sekali peluang tapi bisa memaksimalkan menjadi gol gitu ya. Nah, cari pelapis untuk Balsa Sekulic. Kalau memang harus membutuhkan striker, Persib cukup cari pemain lokal. Menurut gue itu sudah cukup, karena posisi lainnya di attacker, winger, dan juga gelandang serangnya udah keren semua gitu. Menurut gue gitu guys ya. Persib itu bisa bermain false nine. Bisa bermain false nine ketika Balsa Sekulic harus istirahat atau tidak bisa dimainkan, bisa pasangkan Wahaji Ragnar di posisi striker. Tapi ketika open play bermain false nine, itu bisa banget dicoba oleh Coach Igor Tolik. Dari pertandingan Piala Presiden sampai ke Dewata Challenge Series, menurut gua Coach Igor itu sudah berpikir seperti itu, dan dari skemanya
kita sudah bisa melihat Coach Igor ini tidak miskin taktik ya. Di laga melawan Sabah FC ketika Dado dan juga Mark Locke dimasukkan, gua pikir akan bermain bertahan, ternyata tidak karena masih memiliki banyak sekali opsi pemain untuk menyerang. Masuklah Beckham Putra dan terbukti ya berhasil menciptakan 2 gol lagi. Artinya Persib itu walaupun meninggalkan Balsa Sekulic sendirian untuk posisi striker itu tidak masalah menurut gua, karena variasi strategi yang digunakan oleh Coach Igor itu masih banyak banget ya, masih banyak banget guys ya. Kalian, gua sih memiliki feeling Mariano Peralta dan juga Balsa Sekulic dimainkan bareng gacor parah menurut gua, seperti itu ya. Nah pertanyaannya, apakah Ramon masih dipakai atau masih bisa dipakai, ataukah layak diperpanjang atau layak dipertahankan di Persib Bandung? Menurut gua layak kalau misalkan slot pemain asingnya tidak 12. Kalau misalkan sekarang 12, menurut gua kalau ada klub yang benar-benar tertarik dan juga ingin membeli Ramon, Persib harus jual. Dan ketika Persib memutuskan untuk menjual Ramon, itu adalah keputusan yang sangat pintar sekali. Kenapa? Karena Ramon baru diperpanjang kontraknya. Artinya market value Ramon kan sekarang 4,35 miliar. Kalau ada klub yang mau membeli Ramon, Persib bisa mendapatkan lebih dari total market value Ramon karena ditebus guys ya. Itu juga akan menjadi uang yang cukup banyak, dan juga uang tersebut bisa digunakan dan juga dimaksimalkan lagi untuk mencari striker yang lebih bagus lagi. Jangan sia-siakan peluang kalau memang ada yang menawar Ramon Tanque. Menurut gue sih seperti itu. Itu adalah keputusan yang sangat bijak banget gitu ya. Nah, untuk Kang Airman yang membahas DDS di kolom komentar, jujur untuk DDS menurut gue sih itu masih sekedar rumor. Tapi kalau misalkan ternyata proses naturalisasi dari DDS maupun Ciro itu sudah selesai, keduanya kembali juga, itu nggak masalah, dan itulah yang diharapkan karena keduanya walaupun memang usianya sudah tua tapi masih impactful ya. Di Malut kita lihat DDS masih menjadi top skor gitu ya, Ciro juga sama, masih produktif banget gitu. Mungkin kalau misalkan apalagi keduanya yang paling paham Persib Bandung, paling paham Boboto menurut gua, kalau misalkan pilihannya Ramon keluar kemudian harus memilih DDS dan juga Ciro, ya gue milih DDS dan juga Ciro gitu ya. Itu sangat-sangat win-win solution. Uang dapat, pemain dapat, dan Persib bisa juara lagi, bahkan bisa melangkah jauh di Asia gitu guys ya. Dan menurut gue untuk Dewata Challenge Series pertandingan terakhir melawan Bali United itu adalah pembuktian terakhir untuk Ramon. Kalau memang Ramon diturunkan, kalau ternyata masih sama, sudah fix ya, no debate, menurut gua harus keluar. Kalau misalkan ternyata Ramon bisa membuktikan jika dia masih bisa stay dengan Persib, ya mungkin bisa dipikirkan lagi. Namun kembali lagi, yang masih di pikiran gua adalah slot pemain asing yang sudah full 12 guys ya. Kalau misalkan Ramon keluar kemudian mendatangkan kiper asing, slot masih 12 gitu. Itu yang masih menjadi pikiran gua, karena kalau misalkan slot ini tidak berubah, ya Persib mau tidak mau tidak akan mendaftarkan satu pemain untuk liga karena tidak memenuhi regulasi. Artinya akan ada pemain yang bernasib sama seperti Adam Priesbeck guys ya. Ini kan sangat disayangkan banget, dan kasihan dong kepada pemainnya. Kemudian Persib juga rugi dong tentunya gitu ya. Nah, gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Nah, mungkin untuk video kali ini gue sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih banyak. Hatur nuhun guys.